Cerita Wanita. Kali ini saya Tanti yang bersama dengan seorang narasumber nanti akan berbagi informasi tentang sebuah seni pengobatan Nusantara. Nah, kalau Anda penasaran dengan perbincangan menarik saya hari ini, apa itu seni pengobatan Nusantara? Ikuti terus Cerita Wanita ya. Oh ya, satu lagi yang perlu saya ingatkan kepada Anda, jika Anda mungkin baru saja menonton channel kita, jangan lupa untuk subscribe channel Cerita Wanita. Oke, stay tune, ikuti perbincangan setelah ini. Jadi ini masih tentang cara pengobatan tanpa sentuhan ya. Saya penasaran banget ini Pak. Benar-benar soalnya tadi luar biasa ya. Efeknya sampai seperti itu ya Pak ya. Tanpa sentuhan itu ternyata lebih cepet efeknya abstrak, ya. Abstrak jadi ya. ada materinya soalnya. Oke. Ada lagi Pak mungkin pengalaman Bapak gitu yang. Oke. Ya? Jadi sakit paru-paru. Iya. Sakit paru-paru itu sakit paru-paru, sakit jantung itu tipenya penyemburu. Oh. Jadi kalau punya sakit paru-paru, penyakit jantung itu organ abstraknya pasti penyemburu. Oh, oke. Suka marah. Iya. Jadi hati kalau sakit apa suka marah ada jantung. Hati-hati paru-paru. Iya. Itu ya. Oke, salah satunya itu. Terus itu kita beri kepercayaan diri. Ya. Jadi tanpa sentuhan diobati dengan memberikan kepercayaan diri. Oh itu tuh penyakit. Nah, enggak, pasien itu jadi punya pikiran loh. Bapak iki sakjane apa sih gitu. Pasien itu melabeli Bapak iki sakjane ngobati apa sih gitu. Ada enggak Pak seperti itu? Ya ada. Tadi saya juga punya pembantu saya. Memang kita percaya pada Sang Pencipta alam semesta, Tuhan yang Maha Kuasa atau Tuhan yang Maha Suci. Ya, itu kan materi abstrak. Kita percaya tapi tidak bisa melihat. Ya toh? Nah, ini juga orang sakit paru-paru, organ abstraknya pasti penyemburu, suka marah. Konsekuensinya diberi kepercayaan diri ya, ojo marah, tambah penyakitmu dadi ngene-ngene, Kenapa lewat dialog? Suara adalah instrumen pengobatan yang efektif, sederhana dan sempurna karena mampu memberikan getaran energi pada jantung dan mekanisme otak secara cepat. Suara itu. Mungkin inti dari pengobatan tanpa sentuhan itu tadi ya Pak? Itu. Nah, sekarang ya, denyut nadi apa? Suara. Ya. Desa nafas, suara. Denyut jantung, suara. Kenapa tidak kita budidaya? Ini dimanfaatkan itu tadi. Ngobati sendiri bisa. Ya. Ambil nafas, larikan pada penyakit yang Anda rasakan. Ambil nafas, larikan pada penyakit yang Anda rasakan. Ya. Insya Allah Tuhan akan memproteksi. Syukur-syukur kalau kita senyawa dengan isi alam semesta. Karena alam itu diperintahkan Tuhan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Ini sering juga saya punya pasien, Bu, Ibu ke tepi laut gitu, perintahkan untuk mengobati sampean, karena laut itu diperintah oleh Tuhan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Perintahkan, aku loro saiki, obatan. Itu yang terjadi, alam diperintahkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Tanah, air, angin, apa itu, ya. Enak sebenarnya hidup itu. Hidup itu enak ya, dinikmatin aja dinikmati. Pak ya. Dinikmati aja ya. Jangan terlalu dipikirkan ya Pak ya. Kalau bebannya terlalu berat ditaruh dulu ya. Jadi terus ikutin Cerita Wanita Channel, masih bersama saya Tanti bareng sama Bapak Yudi Hari. Hari ini saya benar-benar luar biasa ya. Baru kali ini loh saya, soalnya kalau saya sakit itu pasti udah larinya ke obat sudah. Ternyata banyak sekali ya yang bisa kita lakukan ya Pak. Sudah berapa lama sih Pak Hari menekuni seni pengobatan Nusantara ini? Ya. Jadi berangkatnya saya dari kepepet ya. Saya berangkatnya dari atlet bela diri pencak silat ya. Yang kebetulan sampai tingkat nasional, peserta yang tidak pernah kalah, tidak pernah kalah, karena sama pelatih saya dulu, pokoknya tarung dek ring menang mangan tak kuatmu. Jadi motivasinya itu ya Pak? Saya tidak pernah lihat lawan, mangan rek.
Jadi ekonomi lemah. Ekonomi lemah. Iya. Perkembangan zaman, Iya. saya mendapatkan kepercayaan sebagai koordinator Dewan Pendekar. Jadi ikat pinggang hitam strip 3. Iya. Koordinator. Se-Indonesia ada 7 orang. Iya. Semua tanya ke saya. Iya. Saya tanya ke siapa? Iya. Sehingga saya ngelatih pada asisten-asisten ikat pinggang biru itu punya mulai belajar mengobati orang. Pertolongan pertama pada atlet-atlet, iya. pada kalau latihan cedera dan Cedera, sebagainya. ya. Oh. Lalu karena saya berpendidikan tinggi, saya juga dosen di STIKES, Sekolah Iya. Tinggi Ilmu Kesehatan Surabaya, Iya. maka saya mencoba mengemas. Dan pada tahun 2000 Iya. saya praktek di Perak, Perpustakaan Jaya, Iya. Jala Jaya itu nyewa 3x3 Iya. itu melakukan pelayanan kesehatan. Ternyata nggak ngerti pasiennya banyak sekali. Akhirnya saya nyewa halaman parkir 5x9 tak bangun, habis 27 juta waktu itu. Tiap bulannya tahun 2000 itu 1 juta. Bangun. Nah, lalu saya mengadakan kepelatihan seni pengobatan tanpa sentuhan dan melalui sentuhan. Sampai saat ini Bapak? Sampai saat ini. Berarti udah sekitar 12 tahun Bapak 12 tahun. berjalan ya? Ya. Alhamdulillah, dan Dari udah banyak sekali. 20 tahun lebih. Tahun 2000. Oh, iya tahun 2000 sampai sekarang 2022. Ya, Berarti 22 tahun. 22 ya? tahun. Masya Ya Allah. memang tidak semulus yang kita lakukan, Iya. ngalami jatuh bangun juga. Iya. Ada orang datang, anak pelajar, stres, Iya. habis dipijet sama siswa saya, nggak bisa jalan. Waduh, Malah nggak bisa jalan ya? malah nggak Iya. bisa jalan. Iya, terus? Ya nggak tahu ya faktor X. Iya. Tak taruh di tempat saya, terus tak caplek kok bisa jalan. Caplek. Ternyata sama yang mijet itu, Anda sudah sarapan? Sudah, padahal belum sarapan. Nah, ini salah satu jatuh bangun yang apa yang lebih punya pasien gudiken. Waduh, Ya nanan apa ya, kabeh. enggak Ya ya? apa mana? Iya. Artinya di samping titik-titik, nah, terutama saya selalu organ tubuh lambung saya pegang. Lambung saya pegang. Karena kalau pengobatan barat tuh jantung yang utama. Iya. Nek jantungnya mandek, wangi mati. Iya. Kalau orang pengobatan timur, Iya. nenek moyang itu lambung. Lambung. Ini lambungnya jelek, gak doyan mangan, nek gak doyan mangan Semua mati. ada. Baik, cerita lovers, nanti ada sesi terakhir ya. Mungkin ada harapan yang ingin disampaikan oleh Pak Yudi. Jangan kemana-mana, masih tetap di channel Cerita Wanita. Oke, Pak Yudi Hari, dengan perbincangan yang sekian panjang dan sekian banyak, padat sekali ini ya, dan perjalanan sepanjang 22 tahun. Ya. Ini mungkin masih ada harapan yang ingin dicapai oleh Bapak tentang sebuah pengobatan seni Ya, pengobatan ya. Nusantara ini. Jadi masyarakat gak usah cemas Ya. dengan pengobatan biaya mahal, tapi bisa dilakukan sendiri, ya, pakai sentuhan dan tanpa sentuhan. Saat ini yang bisa ditempuh, Ya. kalau bapak sakit atau ibu sakit atau mbak-mbak sakit, ambil nafas santai-santai, keluarkan nafas, arahkan pada penyakit yang Anda lakukan. Oh, Keluarkan nafas, ada pada penyakit yang Anda lakukan. oke. Saya insya Allah Ya. belum pernah punya penyakit yang begitu bahaya. Ya, santai-santai, paling payah tidur selesai. Mungkin Ya. intinya seperti yang tadi di awal Bapak sampaikan, bahwa semuanya itu dari hati ya Pak ya, dari Iya. pikiran ya Pak ya. Penyakit Penyakit itu sebenarnya berasal dari 90% dari Pikiran. pikiran, 10% dari makanan. Apa buktinya? Ya. Itu loh orang-orang yang cari makanan di sampah-sampah itu nyatanya gemuk-gemuk, sehat-sehat karena pikirannya happy. Iya. Boleh kan niru mereka? Iya. Ya, Oke, itu yang bisa benar-benar saya ya. sampaikan. Terima kasih banyak Oke, Bapak. terima Mudah-mudahan kasih. sukses, sehat terus Amin, Bapak ya. amin. Jadi bisa memberikan banyak berkah untuk lingkungan ya Pak ya. Atur nuhun sekali lagi untuk Sama-sama. waktunya. Oke, cerita lovers, itu tadi bincang-bincang saya dengan Bapak Yudi Hari. Mudah-mudahan juga bisa menambah
kita tentang arti sebuah sehat ya, arti sebuah kata sehat, bahwa sehat itu sebenarnya enggak, kalau ada orang bilang sehat itu mahal, lebih mahal lagi kalau sakit. Ternyata jangan punya pola pikir seperti itu ya Pak ya. Ya, tetap semuanya itu kita pasrahkan sama Tuhan, dan yang pasti kita juga perlu bersahabat dengan alam. Nah, kita perlu bersahabat dengan alam. Terima kasih sudah menonton channel ini. Jangan lupa untuk terus ikutin konten Cerita Wanita. Saya Tanti pamit. Sampai jumpa.